Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebagai presentator pertama, saya Gilang Jatuh Januar akan menjelaskan poin yang A, yaitu pemahaman dan iman. Pemahaman memiliki kata dasar yaitu paham. Paham adalah memiliki pengetahuan luas terhadap suatu hal. Sedangkan pemahaman adalah kegiatan memahami suatu permasalahan. Pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan sangat bergantung pada pemikiran individu tersebut. Pemahaman adalah suatu proses aktif yang terjadi pada individu dalam menghubungkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama melalui koneksi fakta. Pemahaman adalah sebuah proses kognitif yang berhubungan dengan sebuah objek abstrak maupun fisik, seperti seseorang, situasi, dan kesan yang mana seseorang dapat menggunakan konsep-konsep untuk memberi model objek tersebut. Pemahaman adalah hubungan antara orang yang memahami dan objek yang ingin dipahami. Pemahaman menyiratkan kemampuan yang terkait dengan objek yang ingin dipahami cukup untuk mendukung perilaku kepandaian. Sedangkan iman, secara etimologi, iman berarti pembenaran hati. Secara terminologi, iman berarti pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengalaman dengan anggota badan. Pembenaran dengan hati artinya mengucap dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman dengan anggota badan artinya hati mengamalkannya dengan keyakinan dan anggota badan mengamalkannya dengan melaksanakan ibadah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ralia Oktaviani. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang meningkatkan pemahaman siswa tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pada bagian rencana pembelajaran yang pertama dapat dirumuskan yaitu tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses hasil belajar yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu adanya kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini terdapat susunan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan sebelum proses pembelajaran dan agar mempermudah proses pembelajaran supaya tidak melenceng dari standar pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, dirumuskan rencana pembelajaran yaitu penilaian. Tujuan dari penilaian dalam rencana pembelajaran ini untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Dan pada hasil telaah rencana pembelajaran yang diperoleh dari SMP Nazatul Tulab Sampang sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tujuan. Di sini ada 4 tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama yaitu siswa bisa memahami pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan isi yang terdapat pada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, siswa bisa menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Dan yang terakhir, siswa bisa mengidentifikasi nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang kedua ada materi. Materi yang diajarkan pada rencana pembelajaran kelas 8 di SMP Nazatul Tulab Sampang yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada metode. Di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu diskusi. Guru menggunakan metode diskusi agar peserta didik bisa memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, serta membantu untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua ada metode ceramah. Metode ini cenderung digunakan oleh seorang guru ketika akan menyampaikan materi pelajaran dan peserta didik mendengarkan dengan teliti dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir ada permainan. Metode ini dilakukan oleh guru melalui kegiatan menyenangkan. Dan yang keempat ada alokasi waktu. Alokasi waktu setiap pertemuan yaitu 4 kali 35 menit. Dan yang terakhir ada evaluasi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada penilaian sikap yang bisa berupa observasi sikap taat, disiplin, dan semangat dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada penilaian pengetahuan yang bisa berupa tes pilihan ganda atau uraian. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan yang berupa mencatat kesimpulan materi iman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feroz Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Kegiatan pembelajaran dimulai dengan cara guru memberi salam dan memanjatkan doa sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Kegiatan ini dilakukan sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan dan tiada habisnya. Selanjutnya, guru melakukan presensi dan persepsi. Kehadiran siswa di dalam kelas juga menjadi salah satu hal yang mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan guna untuk membawa mereka ke dunia kita, yang artinya mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Setelah melakukan aspek tersebut, guru menyapa siswa atau memberikan sedikit motivasi belajar agar siswa lebih bersemangat. Dengan adanya tujuan pembelajaran, membantu guru untuk lebih fokus mempersiapkan konten pelajaran yang akan disiapkan, dan siswa juga mempersiapkan diri untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual. Peserta didik mencermati dan memahami bacaan yang terdapat pada sumber belajar mereka, yaitu buku. Guru juga membimbing siswa ketika kegiatan literasi berlangsung. Setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan melakukan diskusi bersama guna untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Setelah semuanya dilakukan, guru memberikan sedikit penjelasan tambahan maksud dari bacaan yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya peserta didik dapat memahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Mas Budi dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil telaah dari kelas 2 SMP yang telah kami telaah, yakni iman ataupun beriman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, mungkin di makalahnya tidak ada. Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada kitabnya, yakni Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbingnya dan membimbing umatnya, terutama Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbingnya dan membimbing umatnya, terutama Bani Israel, pendeta dan Yahudi. Dan yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yakni menyempurnakan isi-isi Taurat yang sudah tidak ada masa berlakunya sudah tidak ada begitu. Dan yang keempat, yang paling terpenting adalah kitab yang paling sempurna, kitab yang suci, kitab yang lengkap, yakni Al-Quranul Karim yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yakni sebagaimana untuk membimbingnya dan membimbing umatnya untuk menyempurnakan semua kitab. Dan yang kitab yang paling sempurna ialah Al-Quran, kitab yang bisa menyempurnakan akhlak kita, iman kita, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kepada malaikatnya. Ini kitab Al-Quranul Karim yang paling lengkap. Sampai di sini tidak perlu lama-lama. Jika ada kesalahan itu murni dari saya sendiri, jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, karena kebenaran itu hanya milik Allah semua. Ilmu, kekayaan dan lain sebagainya itu milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.